Halo, selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini saya ingin sedikit sharing ya terkait dengan em, penggunaan bahan bakar. Oke, ini khususnya untuk teman-teman pengguna mobil Agia. Jadi beberapa hari terakhir saya sudah melakukan riset ya. Risetnya tuh secara online aja sih, tapi teman-teman ya. Saya mencari beberapa referensi dari Google, dari beberapa mekanik dan lain-lain. Jadi untuk penggunaan bahan bakar sendiri untuk mobil Toyota Agya itu sebenarnya sudah ditentukan ya dari pabrikannya sendiri, dari pabrikan Toyota, bahwasannya kita seharusnya menggunakan bahan bakar dengan oktan minimal 92 ya. Jadi bahan bakar sendiri ini teman-teman kan biasanya kebanyakan ya pakai Pertalite gitu, oke? Terus sebagian yang menggunakan Pertamax. Ya walaupun teman-teman yang sering menggunakan Pertalite juga mungkin sesekali menggunakan bahan bakar Pertamax dengan oktan yang 92 gitu ya. Tapi berdasarkan beberapa referensi yang saya baca dan saya ketahui bahwa kita harusnya tuh menggunakan bahan bakar yang minimal oktan 92. Nah, itu pun sudah rekomendasi dari pabrikan ya, dari Toyota. Kenapa seperti itu? Karena jika menggunakan Pertalite atau oktan 90, kalau 92 pertama ya teman-teman ya. Jadi kalau menggunakan Pertalite, pembakarannya tuh nggak sempurna teman-teman. Jadi ibarat manusia nih ya, ibarat manusia jika mengunyah makanan itu nggak terkunyah semua secara halus kemudian ditelan. Nah seperti itu kondisi pembakaran di mobil kita. Jadi pembakarannya itu nggak sempurna sehingga meninggalkan residu atau sisa gitu. Nah kemudian pada penggunaan Pertalite itu akan menimbulkan efek yang kurang bagus ya untuk mesin mobil kita. Mungkin untuk 1 atau 2 tahun pertama belum ya, tapi setelah 3 tahun sampai 5 tahun pertama efeknya akan mulai terasa. Jadi misalnya mobil akan lebih sering mogok, terus ada bunyi ngelitik-ngelitik gitu, dan macam-macam. Mungkin juga akan berpengaruh ke busi gitu, mungkin busi akan lebih cepat kotor gitu ya, sehingga memungkinkan kita untuk lebih cepat mengganti busi. Nah ini berdasarkan referensi yang saya baca dan pernyataan beberapa teman-teman mekanik gitu ya. Oke, jadi saya sendiri teman-teman, saya menggunakan mobil Toyota, Agya Toyota, saya nggak pernah menggunakan bahan bakar Pertalite. Pernah sekali saya gunakan karena waktu itu di pomnya ya, pom bensinnya Pertaminanya lagi kosong tuh Pertamaxnya. Jadinya saya pakai Pertalite. Tapi setelah itu saya nggak pernah pakai lagi. Dan sampai saat ini saya masih pakai Pertamax. Oke, jadi itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua ya. Terutama untuk teman-teman pecinta Agya yang mobilnya mau awet, jangka penggunaannya dalam waktu yang panjang gitu ya. Apalagi ya teman-teman yang suka jalan jauh, sering jalan jauh terus menggunakan bahan bakar Pertalite. Saya sebaiknya teman-teman semua menggunakan bahan bakar Pertamax. Oke, itu yang pertama, kenapa kita harus menggunakan bahan bakar Pertamax. Kedua, tenaga mesin juga akan berbeda teman-teman. Tenaganya jika menggunakan Pertamax itu akan lebih bagus tenaganya. Jadi misalnya seketika dia bisa langsung keluar powernya gitu. Beda dengan penggunaan bahan bakar Pertalite atau oktan 90. Terus gimana dengan bensin? Oh itu jelas nggak rekomendasi ya teman-temannya kalau bensin ya. Karena ya bensin kan 88 ya kalau nggak salah, oktan 88. Pertalite aja kurang rekomendasi apalagi premium atau bensin. Kemudian nih tips untuk teman-teman jika ingin awet ya, diusahakan agar mobil tuh tanknya selalu full. Paling enggak
setengah dari bar indikatornya itu diisi lagi, atau paling maksimalnya sekitar 3 bar atau 4 bar, kemudian teman-teman isi lagi. Nah, itu paling bagus teman-teman. Kenapa tangki harus diisi dengan full? Karena dalam tangki itu ada itu ada sensor oksigen gitu ya. Jadi dalam itu ada sensor oksigen, di mana sensor ini akan cepat rusak jika kita sering membuat tangki mobil kita kosong atau kurang atau lebih minim gitu. Jadi kan teman-teman biasa kayak gini nih, tinggal 1 bar lagi kemudian isi lagi. Kenapa kemudian banyak teman-teman yang tiba-tiba mobilnya nggak bisa bunyi, tiba-tiba mati? Nah, itu biasanya karena sensor oksigennya tadi. Jadi sensor oksigen akan cepat rusak jika tank sering kosong gitu. Jadi untuk mobil Toyota Agya nih ya, bahan bakar yang paling rekomendasi adalah Pertamax. Lebih bagus lagi jika Pertamax Turbo atau oktan 95 ya. 95 apa 93 ya? Saya lupa, 95 deh kayaknya. Nanti yang tahu isi di kolom komentar ya. Oke, jadi itu teman-teman. Nah, kemudian kelebihannya jika kita menggunakan Pertamax itu umur mobil akan lebih panjang gitu. Mesinnya akan lebih awet. Mungkin di 3 atau sampai 5 tahun pertama itu nggak akan ada keluhan yang seperti kayak gimana-gimana banget untuk bagian mesin ya. Paling kalau kayak keluhan awal-awalnya tuh ya untuk LCGC, terutama Toyota Agya itu di 3 tahun pertama biasanya keluhannya tuh di kayak kaki-kakinya aja gitu. Kalau mesinnya insya Allah enggak sih, insya Allah aman aja. Yang penting itu tadi penggunaan bahan bakarnya tuh pakai Pertamax. Kemudian harus rutin servis ya, servis berkala, olinya terutama juga. Pertamax tuh terbakar sempurna teman-teman, jadi dia bagus, nggak meninggalkan sisa. Oke, mungkin itu aja sih sebenarnya yang saya mau share hari ini. Karena saya lihat ya teman-teman di grup, di beberapa grup itu ada yang kayak banyak sekali keluhannya gitu. Kayak contohnya kayak gini, bro, kok mesin mobil saya ngelitik ya? Padahal saya olinya pakai ini, olinya pakai yang bagus gitu ya. Kemudian kok mobil saya mogok ya? Kok mobil saya kalau pagi-pagi tiba-tiba gasnya naik sendiri ya, RPM-nya naik sendiri ya? Kok kayak gitu ya? Nah, itu biasanya salah satu efek dari penggunaan bahan bakar yang kurang tepat. Ya, jadi bukan tidak tepat penggunaan Pertalite-nya, tapi kurang tepat. Oke teman-teman, jadi semoga ini bisa menjadi referensi ya, terutama untuk teman-teman pemula juga yang mau meminang mobil Toyota Agya, apalagi Toyota yang terbaru ini makin keren juga ya, yang GR Sport ya, itu sangat keren. Nggak beda sih sama yang TRD Sportivo yang terakhir, hanya beda di warna aksen aja ya, aksen merah, logo, emblem. Interior dia sama kalau nggak salah. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya jika teman-teman suka dengan video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oh iya teman-teman, saya baru aja memesan plat nomor dengan bahan akrilik kalau nggak salah, dilengkapi dengan lampu LED yang akan bekerja saat pengereman dan biasa aja. Nah, nanti saya akan membuat videonya, bagaimana bentuknya, saya belinya di mana, dan cara pemasangannya seperti apa. Saya akan pasang di bengkel nih teman-teman, karena saya nggak ada pengalaman untuk pemasangan di bagian lampunya ya, lampu yang di nomor platnya nanti. Terus saya juga nggak mau raba-raba karena takutnya ada konslet sehingga menyebabkan kerusakan yang lebih fatal gitu. Jadi kalau teman-teman nih kalau mau modifikasi atau apapun, sebaiknya ke bengkel dulu. Nanti setelah itu belajar dari bengkelnya, kemudian bisa coba-coba sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi jangan lupa like, share, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.